Hidup tanpa tujuan seringkali terasa seperti berjalan di kegelapan tanpa kompas. Kita mungkin terus bergerak, tapi tidak pernah tahu kemana sebenarnya kita menuju. Dalam dunia modern yang serba cepat, tuntutan dan harapan dari lingkungan sekitar dapat dengan mudah membuat kita tersesat dalam rutinitas. Tanpa tujuan yang jelas, hari demi hari berlalu begitu saja, membawa kita pada perasaan hampa dan tanpa arah. Pada akhirnya, kita mungkin bertanya, apakah semua ini berarti? Apa sebenarnya yang saya cari? Tujuan hidup ibarat cahaya mercusuar di tengah badai kehidupan. Ia bukan hanya menjadi arah yang kita tuju, tapi juga penuntun dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, atau rintangan, tujuan tersebut menjadi jangkar yang membuat kita tetap teguh. Tanpa itu, kita rentan terhadap perasaan bingung, apatis, dan bahkan putus asa. Memiliki tujuan tidak selalu berarti memiliki rencana besar atau prestasi gemilang. Kadang, tujuan itu hadir dalam bentuk sederhana, seperti menjadi orang yang lebih baik, membantu orang lain, atau memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Apapun bentuknya, tujuan memberikan kita alasan untuk bangun di pagi hari dan membuat setiap usaha terasa berarti. Hidup tanpa tujuan sering menyeret seseorang pada perasaan kekosongan emosional, seperti sedang mengisi sebuah ruang tak berujung yang tak pernah penuh. Kita bisa memiliki banyak hal, pekerjaan yang stabil, hubungan sosial yang baik, atau materi yang berlimpah. Namun jika tidak ada makna mendalam di balik semua itu, kebahagiaan yang kita rasakan pun hanya bersifat sementara. Pada titik ini, muncul pertanyaan, apakah kita hidup atau sekadar bertahan hidup? Orang yang kehilangan tujuan sering merasa seperti sedang mengapung tanpa kendali di tengah arus kehidupan. Setiap situasi yang tidak menyenangkan, masalah pekerjaan, hubungan, atau kesehatan, terasa seperti pukulan yang tidak tertahankan, karena tidak ada landasan makna untuk menopang diri kita. Tanpa tujuan, kita menjadi seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di samudera tanpa arah, tak tahu di mana harus berlabuh. Apa yang membuat hidup kita terasa bermakna? Jawaban ini seringkali ditemukan bukan dalam pencapaian yang kita raih, melainkan dalam perjalanan menuju tujuan itu sendiri. Mencari dan menemukan tujuan hidup bukan sekadar soal menghindari rasa tersesat, tetapi juga tentang menciptakan kepuasan batin. Ketika kita menyadari bahwa kita bergerak menuju sesuatu yang berarti, setiap langkah, sekecil apapun, akan terasa berharga. Tanpa tujuan, kita mudah terjebak dalam rutinitas kosong. Namun, dengan tujuan, bahkan rutinitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau membantu orang lain bisa menjadi sarana menuju pencapaian yang lebih tinggi. Bayangkan seseorang yang menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan mereka, sekecil apapun, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Orang tersebut tidak hanya merasa hidup, tetapi juga merasa dirinya berarti. Carl Jung, seorang psikolog terkenal yang memperkenalkan konsep individuasi, percaya bahwa tujuan hidup tidak ditemukan dengan mudah di permukaan, melainkan melalui perjalanan mendalam ke dalam jiwa. Bagi Jung, manusia bukanlah makhluk yang sekadar mencari kesenangan atau harta benda, melainkan makhluk spiritual yang didorong oleh panggilan untuk menemukan makna yang lebih besar dari sekadar keberhasilan materi. Dalam pemikiran Jung, tujuan hidup bukan tentang memiliki sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang mampu mengorbankan dirinya untuk hal-hal yang lebih tinggi. Menurut Jung, tujuan sejati lahir ketika seseorang dengan sadar dan rela melepaskan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lebih bermakna. Ini adalah paradoks kehidupan. Apa yang tampaknya seperti kehilangan ternyata menjadi sumber kekayaan batin. Dalam dunia di mana orang sering berlomba-lomba untuk mendapatkan lebih banyak, Jung justru mengajukan pertanyaan mendasar. Apa yang rela Anda lepaskan? Pengorbanan sukarela, entah waktu, energi, atau kenyamanan, adalah jalan menuju kedewasaan spiritual. Dengan rela melepaskan sesuatu, kita membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk hadir. Dalam proses ini,
kita tidak hanya menemukan tujuan hidup, tetapi juga menemukan diri kita sendiri. Pengorbanan ini menghubungkan kita dengan esensi yang lebih dalam, memaksa kita untuk meninggalkan ilusi tentang aku yang egois dan menemukan kita yang lebih universal. Di tengah kebisingan kehidupan modern, seringkali kita lupa bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya pedulikan? Atau, untuk apa saya rela berkorban tanpa merasa terpaksa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah ditemukan. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar uang, status, atau ketenaran hanya untuk merasa kosong ketika semua itu telah dicapai. Sebab, seperti yang ditegaskan Jung, tujuan hidup tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada apa yang kita berikan. Ketika kita menemukan sesuatu yang layak dikorbankan, apakah itu keluarga, komunitas, atau misi hidup, hidup kita akan terasa lebih bermakna. Pengorbanan ini mungkin tidak selalu mudah dan kadang terasa menyakitkan, namun justru di sanalah letak nilai dari sebuah tujuan sejati. Sebuah kehidupan tanpa pengorbanan, menurut Jung, bukanlah kehidupan yang utuh. Pengorbanan bukan sekadar sesuatu yang harus kita tanggung, melainkan sebuah kehormatan yang menunjukkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam perspektif Jung, tujuan hidup tidak bisa ditemukan dalam ambisi material yang dangkal. Bahkan ketika semua kebutuhan dasar telah terpenuhi, manusia tetap merasa gelisah jika tidak memiliki sesuatu yang lebih tinggi untuk dilayani. Ini karena kita secara naluriah tahu bahwa ada sesuatu yang melampaui kita, sebuah kekuatan, misi, atau panggilan yang menunggu untuk dijawab. Melalui pelayanan dan dedikasi kepada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, kita melampaui batas ego kita. Hidup bukan lagi tentang saya dan milik saya, melainkan tentang bagaimana keberadaan kita bisa memberikan dampak bagi dunia. Jung percaya bahwa hanya dengan melayani sesuatu di luar diri kita, kita bisa menemukan kebebasan sejati. Pada titik inilah, kebahagiaan dan makna sejati muncul secara alami, bukan sebagai hasil dari pengejaran, melainkan sebagai buah dari pengorbanan dan dedikasi yang tulus. Pengorbanan bukan hanya sebuah pilihan, melainkan esensi yang tak terhindarkan dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan, dengan segala keindahannya, juga menuntut penyerahan dan pelepasan. Di dunia ini, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap hal yang berharga. Mulai dari hal-hal kecil hingga keputusan besar, setiap pilihan yang kita buat menuntut pengorbanan. Bahkan kelahiran dan kematian, dua peristiwa paling mendasar dalam kehidupan manusia, menunjukkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah sebuah siklus yang tak lepas dari memberi dan menerima, memiliki dan melepaskan. Dalam perjalanannya, setiap orang akan dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang bisa didapat tanpa kehilangan sesuatu. Hidup akan selalu menuntut sesuatu dari kita. Kita tidak bisa menikmati keberhasilan tanpa bekerja keras, dan tidak ada cinta yang bisa bertahan tanpa pengorbanan. Keterbatasan waktu, energi, dan sumber daya membuat kita harus memilih apa yang akan kita prioritaskan dan apa yang harus kita tinggalkan. Bahkan pepatah klasik menyatakan bahwa hanya ada dua hal yang pasti dalam hidup, kematian dan pajak. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan selalu menuntut penyerahan, baik sukarela maupun terpaksa. Kita tidak bisa memegang segalanya sekaligus. Setiap keputusan mengandung konsekuensi. Ketika kita memilih sesuatu, kita sekaligus melepaskan hal lainnya. Itulah mengapa memahami dan menerima konsep pengorbanan menjadi langkah penting dalam menemukan makna hidup. Tanpa kesadaran ini, kita mudah terjebak dalam kekecewaan atau perasaan bahwa hidup tidak adil, padahal pada kenyataannya, pengorbanan adalah bagian yang tak terelakkan dari perjalanan hidup manusia. Ketika energi kita hanya dihabiskan untuk diri sendiri, untuk mengejar ambisi pribadi tanpa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, maka pada akhirnya, semua itu akan terasa hampa. Pencapaian demi pencapaian mungkin berhasil diraih, tapi jika semuanya hanya berpusat pada ego, rasa puas yang dirasakan seringkali bersifat sementara. Manusia adalah makhluk sosial dan spiritual.
Kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita keluar dari batas-batas diri dan berkontribusi untuk sesuatu yang melampaui kebutuhan pribadi. Pengorbanan membuka jalan bagi makna yang lebih dalam. Bayangkan seseorang yang hanya fokus pada pencapaian pribadi, tanpa peduli pada komunitas atau orang di sekitarnya. Setelah sekian lama, ia mungkin merasa berhasil secara materi, tapi dalam kesunyian batinnya, ia akan bertanya-tanya, apakah ini semua cukup? Energi yang tidak digunakan untuk melayani atau memberi akan berakhir sia-sia, seperti sungai yang tak pernah mengalir dan akhirnya kering di tempat. Nietzsche pernah berkata, orang yang punya alasan untuk hidup bisa menanggung hampir semua hal. Artinya, siapapun yang memiliki tujuan hidup akan mampu menanggung penderitaan apapun. Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust, menguatkan gagasan ini melalui pemikiran bahwa penderitaan hanya bisa ditanggung jika ia memiliki makna. Ketika seseorang tahu bahwa penderitaannya berperan dalam pencapaian sesuatu yang lebih tinggi, rasa sakit itu berubah menjadi sebuah pengorbanan yang bernilai. Misalnya, seorang ibu mungkin harus berkorban waktu, tenaga, dan kenyamanannya untuk membesarkan anak-anaknya. Penderitaan ini bukan sekadar beban yang harus ditanggung, tetapi menjadi sumber makna bagi hidupnya. Begitu pula dengan seseorang yang rela meninggalkan karier demi melayani komunitas atau menjalani misi kemanusiaan, rasa lelah dan kesulitan yang ia alami berubah menjadi kebanggaan karena ia tahu bahwa pengorbanannya memiliki tujuan. Penderitaan menjadi sia-sia hanya jika kita menolak melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang bermakna. Sebaliknya, ketika kita menerima penderitaan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pengorbanan, kita menemukan makna di dalamnya. Kehidupan tidak akan selalu mudah, tetapi dengan tujuan yang jelas. Bahkan masa-masa paling sulit pun bisa dihadapi dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pengorbanan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan makna dan tujuan hidup. Nietzsche dan Frankl mengajarkan kita bahwa, tanpa penderitaan yang bermakna, rasa sakit hanya akan menjadi siksaan. Namun, jika penderitaan itu diarahkan pada tujuan yang lebih tinggi, baik itu keluarga, komunitas, keyakinan, atau cita-cita, maka rasa sakit berubah menjadi sesuatu yang membangun jiwa kita. Seperti seorang atlet yang berlatih dengan keras demi mencapai kemenangan, atau seorang seniman yang mengorbankan waktu dan energi untuk menciptakan karya yang indah, pengorbanan menjadi bahan bakar yang membuat kehidupan kita lebih berarti. Kita tidak akan pernah benar-benar bebas dari penderitaan, tetapi kita bisa memilih untuk menjadikan penderitaan itu bermakna dengan mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap manusia pasti akan menghadapi tuntutan untuk berkorban, namun tidak semua pengorbanan membawa makna yang sama. Ada pengorbanan yang terpaksa kita jalani, dan ada pula pengorbanan yang kita pilih dengan penuh kesadaran. Perbedaan di antara keduanya adalah kunci yang menentukan apakah pengorbanan tersebut menjadi beban yang menekan atau jalan menuju kebebasan batin. Pengorbanan yang dipaksakan sering terasa mengekang dan menyakitkan, sementara pengorbanan sukarela membuka ruang bagi rasa puas dan makna yang mendalam. Pengorbanan yang dipaksakan, seperti namanya, datang tanpa persetujuan dari hati kita. Ini adalah jenis pengorbanan yang terasa seperti hukuman, seringkali membuat kita merasa dikendalikan oleh kekuatan di luar diri. Misalnya, seseorang yang bekerja di pekerjaan yang tidak ia sukai hanya untuk memenuhi tuntutan finansial, mungkin merasa seperti terperangkap. Ia merasa dipaksa untuk mengorbankan waktunya, energinya, dan bahkan mimpinya demi sesuatu yang tidak sejalan dengan panggilan batinnya. Pengorbanan semacam ini seringkali disertai dengan perasaan frustrasi, penyesalan, dan kepahitan. Semakin kita merasa terpaksa dalam memberikan sesuatu, semakin besar rasa sakit yang kita rasakan. Hidup pun terasa seperti beban tanpa makna. Ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan tanpa kesadaran hanya akan menguras energi, menimbulkan dendam pada kehidupan, dan mengikis kebahagiaan kita. Berbeda dengan pengorbanan yang dipaksakan, pengorbanan sukarela adalah tindakan yang diambil dengan penuh kesadaran dan kemauan.
Ketika kita memilih untuk berkorban demi sesuatu yang kita yakini, kita tidak lagi merasa terbebani, melainkan merasa bebas dan berdaya. Pengorbanan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa apa yang kita lepaskan adalah harga yang layak untuk sesuatu yang lebih bernilai. Seorang ibu yang dengan rela bangun tengah malam untuk merawat bayinya, atau seorang relawan yang meninggalkan zona nyamannya demi membantu orang lain, menunjukkan contoh pengorbanan sukarela. Pada intinya, pengorbanan sukarela melibatkan keikhlasan. Kita tidak melihat pengorbanan sebagai kehilangan, melainkan sebagai investasi dalam sesuatu yang bermakna. Meski secara fisik terasa melelahkan, ada kebahagiaan batin yang tak tergantikan karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sejalan dengan tujuan dan prinsip hidup kita. Sejarah dipenuhi dengan kisah-kisah pengorbanan sukarela yang menginspirasi. Sokrates, filsuf Yunani, dengan berani memilih menerima hukuman mati daripada mengkhianati prinsip-prinsipnya. Yesus, dalam tradisi Kristen, dengan sukarela mengorbankan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Cato, seorang senator Romawi, memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada menyerah kepada kekuasaan tiran Julius Caesar. Pengorbanan mereka bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh keadaan, melainkan tindakan yang dipilih dengan sadar berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan sukarela bisa menjadi bentuk kebebasan tertinggi, sebuah kebebasan untuk hidup dan mati dengan integritas dan makna. Pengorbanan bukan hanya milik tokoh-tokoh besar, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu rela melewatkan mimpinya demi memastikan anak-anaknya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Polisi dan tentara mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari demi melindungi masyarakat. Aktivis lingkungan berjuang tanpa pamrih untuk dunia yang lebih baik, meski seringkali tanpa penghargaan. Tindakan-tindakan ini adalah contoh pengorbanan sukarela yang sering tidak disadari oleh orang banyak, tetapi memiliki dampak yang besar. Meskipun mungkin tidak selalu mendapatkan pengakuan, mereka yang memilih berkorban dengan sukarela menikmati kepuasan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu bahwa hidup mereka memiliki dampak dan makna. Pilihan untuk berkorban secara sukarela dapat mengubah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Dalam setiap tindakan pengorbanan sukarela, kita belajar untuk melepaskan ego dan melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memberi dengan ikhlas. Dengan berkorban, kita menemukan makna dan kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh hal-hal material. Pada akhirnya, pengorbanan sukarela adalah cara untuk menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Ini adalah bentuk tertinggi dari cinta dan dedikasi, dan hanya melalui pengorbanan seperti inilah kita benar-benar bisa mengalami kehidupan yang bermakna. Menghidupkan konsep-konsep filosofis seperti yang dikemukakan oleh Carl Jung bukanlah sekadar latihan intelektual, tetapi perjalanan untuk menemukan makna hidup melalui tindakan nyata. Jung percaya bahwa tujuan hidup ditemukan bukan dalam pencapaian material, tetapi melalui keterlibatan mendalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Implementasi filosofinya bukan tentang sekadar memahami konsep, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang layak untuk dikorbankan, sebuah jalan yang membawa kita pada transformasi batin dan kebijaksanaan hidup. Dalam filsafat Jung, tujuan hidup seringkali ditemukan bukan dalam pencarian diri, melainkan dalam pelayanan kepada orang lain. Ketika kita berfokus pada diri sendiri, hidup menjadi sempit dan mudah terasa hampa. Namun, ketika kita memberikan waktu, energi, atau keterampilan kita untuk membantu orang lain, kita menemukan makna yang lebih besar dalam setiap tindakan. Pelayanan semacam ini tidak selalu harus dalam bentuk pekerjaan besar. Tindakan sederhana seperti mendengarkan seseorang dengan tulus atau memberi dukungan kepada orang yang membutuhkan sudah cukup untuk membawa makna. Melayani orang lain tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang kita bantu, tetapi juga bagi diri kita sendiri.
Setiap tindakan memberi memungkinkan kita melepaskan ego dan menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih luas. Dalam proses ini, kita menyadari bahwa kita bukan hanya individu yang terpisah, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait. Carl Jung menyarankan bahwa menemukan tujuan sejati seringkali berarti menemukan sesuatu yang layak untuk dikorbankan. Apapun yang kita ciptakan dalam hidup, entah itu hubungan, pekerjaan, atau proyek kreatif, akan membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa saya dapatkan dari ini, tetapi, apa yang saya rela berikan untuk ini. Dalam tindakan ini, kita mulai memahami bahwa kehidupan yang penuh makna tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak kita rela melepaskan demi sesuatu yang kita anggap berharga. Proses menciptakan sesuatu yang layak untuk dikorbankan memerlukan visi jangka panjang. Ini berarti berani bermimpi, berkomitmen, dan terus maju meski ada tantangan. Setiap karya besar dalam sejarah lahir dari pengorbanan, waktu, kenyamanan, dan kadang-kadang bahkan kesehatan mental atau fisik. Namun hasil akhirnya adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar kesuksesan material, kepuasan bahwa hidup kita telah digunakan untuk sesuatu yang bermakna. Implementasi filsafat Jung bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang penuh dengan peluang untuk tumbuh. Dalam tindakan pelayanan dan pengorbanan, kita menempa karakter dan membangun ketahanan mental. Kita belajar untuk menerima bahwa hidup bukan tentang mencari kenyamanan, tetapi tentang menantang diri sendiri dan menemukan makna di tengah ketidakpastian. Transformasi batin terjadi ketika kita menerima kenyataan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa pengorbanan tidak harus menjadi sesuatu yang menyakitkan. Sebaliknya, dengan sukarela memilih untuk melayani dan berkorban, kita mengalami perubahan perspektif. Kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perspektif ini, hidup menjadi lebih daripada sekadar perjalanan pribadi. Ini adalah bagian dari misi yang lebih besar, untuk memberi, berkontribusi, dan meninggalkan warisan positif bagi dunia. Setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan kesadaran menjadi bagian dari narasi besar kehidupan, menghubungkan kita dengan nilai-nilai luhur seperti cinta, keberanian, dan kebijaksanaan. Carl Jung juga mengajarkan bahwa hidup yang bermakna tidak berarti hidup yang sempurna. Ketidaksempurnaan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan manusia. Dalam proses menemukan tujuan dan berkorban untuk sesuatu yang lebih besar, kita akan mengalami kesalahan dan keterpurukan. Namun, justru di dalam ketidaksempurnaan itulah makna ditemukan. Pengorbanan yang tulus tidak selalu membawa hasil langsung. Terkadang, kita tidak akan melihat buah dari apa yang kita korbankan. Namun, kebijaksanaan sejati adalah menerima bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh misteri dan tidak selalu memberi jawaban yang kita inginkan. Dalam penerimaan inilah kita menemukan kedamaian batin dan rasa puas yang mendalam. Implementasi konsep Jung tidak harus dimulai dengan langkah besar. Tindakan sederhana seperti memilih untuk membantu seseorang, melepaskan ambisi yang berlebihan, atau berinvestasi dalam hubungan yang bermakna adalah bentuk pengorbanan sukarela yang dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup. Setiap hari memberi kita kesempatan untuk berkorban demi sesuatu yang lebih besar. Mulai dari hal-hal kecil, waktu untuk mendengarkan teman yang sedang berjuang, perhatian penuh pada pekerjaan kita, atau keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai kita di saat sulit. Setiap tindakan ini, meski tampak sederhana, adalah bagian dari proses menemukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup bukan sekadar impian yang kita kejar atau pencapaian yang kita raih. Ini adalah panggilan batin yang mengarahkan perjalanan kita di tengah ketidakpastian. Seperti kompas dalam kegelapan, tujuan hidup memberi makna pada langkah-langkah yang kita ambil, bahkan saat jalannya tidak jelas dan penuh tantangan. Disinilah pengorbanan memainkan peran penting, menjadi penanda bahwa kita berjalan di jalan yang benar, menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Apa yang Anda rela korbankan?
Pertanyaan ini, sesederhana kelihatannya, adalah pertanyaan mendalam yang dapat membuka mata kita terhadap hal-hal yang benar-benar berharga. Pengorbanan adalah cermin dari nilai-nilai yang kita pegang teguh dan apa yang paling penting bagi kita. Tanpa kesediaan untuk berkorban, tujuan hidup hanya akan menjadi ilusi, sekadar gagasan yang melayang tanpa substansi. Dalam setiap tindakan yang melibatkan pengorbanan, kita menyatakan kepada diri sendiri bahwa hidup kita memiliki arah dan makna. Temukan sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan, dan Anda akan menemukan arti hidup Anda. Entah itu mengasuh anak, memperjuangkan keadilan, melayani komunitas, atau mengembangkan kreativitas. Pengorbanan menghubungkan kita dengan nilai-nilai yang melampaui pencapaian pribadi. Dalam perjalanan ini, kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Kita belajar bahwa makna sejati datang ketika kita mengalihkan fokus dari aku menjadi kita, dan dari mendapatkan menjadi memberi. Carl Jung mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah tentang menemukan kebahagiaan dalam bentuk material atau pencapaian eksternal, melainkan tentang bagaimana kita melayani sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam dunia yang sibuk dan penuh tuntutan, kita mudah terjebak dalam pengejaran pencapaian dan status. Namun, kepuasan sejati muncul bukan ketika kita mendapatkan lebih banyak, tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita telah digunakan untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Hidup dengan tujuan berarti menyadari bahwa kita memiliki sesuatu untuk diberikan kepada dunia, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berkorban dengan sukarela dan menemukan kebahagiaan dalam pelayanan. Inilah momen-momen di mana kita menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil sampingan dari kehidupan yang bermakna. Pada akhirnya, pengorbanan yang kita lakukan secara sukarela bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebebasan. Kebebasan dari ego, kebebasan dari ambisi kosong, dan kebebasan dari rasa takut kehilangan. Ketika kita rela berkorban untuk sesuatu yang kita yakini, kita tidak lagi merasa terpenjara oleh harapan atau tekanan dunia luar. Sebaliknya, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan diri sejati kita. Pengorbanan mengajarkan kita seni melepas kebutuhan untuk selalu menang, untuk selalu benar, atau untuk selalu berada di atas. Dalam pelepasan inilah kita menemukan ketenangan dan rasa syukur, bahkan di tengah tantangan. Seperti air yang mengalir, hidup kita menjadi ringan dan fleksibel, mampu beradaptasi dengan apapun yang datang. Menemukan tujuan hidup adalah proses yang berkelanjutan. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan mengambil jalan yang nyaman atau jalan yang menuntut pengorbanan tetapi penuh makna? Jalan ini tidak selalu mudah, tetapi di setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran, kita semakin dekat pada diri sejati kita. Ingatlah bahwa tujuan hidup bukanlah sesuatu yang selalu jelas di awal perjalanan. Terkadang, tujuan itu terungkap melalui keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Melayani orang lain, melepaskan kenyamanan pribadi, dan berani berdiri untuk prinsip yang kita yakini. Pengorbanan ini mungkin tampak kecil dan tidak penting, tetapi dalam akumulasi tindakan-tindakan kecil inilah hidup kita menemukan makna yang mendalam. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak yang kita relakan untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Pengorbanan bukan sekadar kehilangan, ini adalah investasi dalam makna dan kebebasan batin. Setiap pengorbanan sukarela adalah pernyataan bahwa hidup Anda memiliki makna, dan bahwa Anda tidak sekadar bertahan, tetapi benar-benar hidup. Jadi, apa yang Anda rela korbankan? Pertanyaan ini adalah undangan untuk merenung lebih dalam tentang hidup Anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang ada hanyalah perjalanan pribadi menuju makna. Temukan sesuatu yang berharga untuk Anda perjuangkan, dan biarkan tujuan itu menjadi bintang penuntun Anda di tengah gelapnya perjalanan hidup. Pengorbanan adalah langkah awal, tetapi tujuan yang Anda temukan akan menjadi hadiah terbesar, sesuatu yang akan membuat setiap langkah terasa berharga. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih.
Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.